Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi HKBP Denpasar, edisi Selasa 14 November 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND 487 ayat 1. Menghalap namargogo di patagi-agi Dog-dog pesitaonon nangolo taluhi Positu turohana di debatanai Tuhana manaluhot sude pangaloi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga pagi hari ini Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan menyertai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud daripada firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, atong masih topota dosa mahamu dohot masih tangyangan, asa malu pamu. Namar gugus itu tudo tangyang di partigor, molo diha berjuhon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai judul renungan di pagi hari ini, yaitu berdoa dengan iman. Apa artinya doa? Atau apa makna doa? Di dalam teologi Bapak reformasi kita, Martin Luther, makna doa atau pengertian doa ada 4. Yang pertama, doa adalah berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ini adalah hak yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia, berbicara dengan Allah. Kesediaan Tuhan mendengarkan setiap doa manusia itu adalah anugerah yang benar-benar sangat besar dan mulia dari Tuhan kepada manusia yang hina. Yang kedua, Bapak Ibu, doa adalah sebagai menghormati Allah. Ini adalah perwujudan dari hukum Taurat yang ketiga, di mana hanya di dalam doa dan dalam puji-pujian nama Tuhan layak kita sebut. Karena itu Bapak Ibu, berdoa adalah
memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Dan kalau kita berdoa, itu namanya kita menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan berdoa adalah napas kehidupan orang percaya. Itu namanya kewajiban. Suatu kewajiban untuk berdoa. Manusia bernapas, berarti dia masih hidup. Begitu juga dalam doa. Manusia yang masih berdoa, yang mau berdoa, berarti kehidupan rohaninya adalah masih hidup, tertuju kepada Tuhan. Dan yang keempat, makna doa, yaitu mencurahkan seluruh perhatian dan iman kepada Tuhan. Di dalam doalah kita mencurahkan apa yang ada dalam kehidupan kita, baik suka, baik duka, kepada Tuhan. Doa, tempat mencurahkan segala apa yang kita alami dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah 4 makna doa. Yang jadi pertanyaan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Apa alasan kita harus berdoa? Atau apa motivasi kita berdoa? Ada 2 motivasi atau alasan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, berdoa adalah perintah Allah sendiri. Jika kita pelajari atau bisa kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan menginginkan manusia itu beribadah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan manusia untuk berdoa. Itu artinya tidak ada kata layak, tidak ada kata tidak layak kepada manusia berdoa kepada Tuhan. Tidak ada kata tidak layak berdoa kepada Tuhan. Semua manusia layak berdoa kepada Tuhan. Motivasi yang kedua atau alasan yang kedua adalah berdoa adalah di sana ada janji Allah, ada janji Tuhan. Tuhan berjanji akan mendengar doa manusia yang berseru kepada Allah. Di dalam Lukas ayat 11, ayat 9 sampai 10 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, pintu baginya akan dibukakan. Itulah janji Tuhan kepada orang yang berdoa. Dan di dalam janji Tuhan itu, di saat kita berdoa dengan iman kepada Tuhan, apapun yang kita minta, kalau di dalam nats ini mengenai kesembuhan, kita berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kesembuhan kepada kita. Dan banyak hal yang mau kita minta kepada Tuhan di dalam doa, janji Tuhan, Ia akan mengabulkan doa kita tepat pada waktunya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan kepada kita, kepada manusia,
untuk tidak berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Dan jangan tidak pernah tidak mau berdoa. Karena doa adalah ruang pertemuan manusia dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang mengajar kami untuk kami selalu berdoa kepada Tuhan. Hanya di dalam doa kami bisa bertemu, berbicara, berkomunikasi, mencurahkan segala apa yang ada dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan mengabulkan setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan, bimbing kami dalam setiap doa kami, agar doa kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom, Horas. Tekun di dalam doa, besar kuasanya. Walau berat cobaan, tak pernah menyerah. Penuh kepercayaan kepada Tuhannya. Tuhan yang menaklukkan semua